Pak, mohon maaf atas nama Nur Syabani hadir ya. Ya, sudah saya ini absensi. Bima ini siapa ini? Bima tidak ada di daftar hadir. Izin Pak, Muhammad Bima Pak. Muhammad Bima, Iya, sorry. betul Pak. Baik, Makasih Pak dosen. sama-sama. FA ini Fajrin ya? Hmm? FA itu siapa? Hadir, Fajrin betul? hadir Pak. Oke. Pak, Esra hadir, Pak. Esra. Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Hanif Abu Makasih, Bakar Pak. hadir. Abu Bakar. Ya. Siapa lagi? Nah, Neneng ini. Mawar. Hadir, Pak. Hmm. Wih, DM. Siapa itu? Oh, Dwi Melis ya. Oke, hadir. Oh, Nabilah. Camping, ada C, ada kekakuan. Sama di lantai 2 juga dia punya sendiri masa damping C sama kekakuan K. Nah, nanti K, cara menghitung K itu setelah ini. Ya, jadi kalau kita lihat di lantai atas, kalau kita potong pribadinya, lantai atas itu bila diberikan beban P2, maka responnya, respon dari kekakuan itu Fs. Lalu respon dari massa, ya Fm rasanya. Jadi seperti ini kalau kita potong di
lantai 3 ya, di atap, misalnya atap lantai 2 ada atap. Nah, di lantai 2 ini karena dia ada dua eh, kolom, ya, lantai 2 ini dihubungkan oleh kolom yang lantai 1 dan kolom lantai 2. Jadi dia reaksinya ada dua, ya. Ini bebannya P. Lalu reaksi dari Fs itu apa? Fs Fm, bentar ya. Ada penjelasannya enggak? Kalau nggak ada, nggak bagus ini. Fs Fm harusnya ada. Resisting force itu Fs. Terus damping force Fd. Jadi satu lagi Fm itu mana dia? Fd. M nggak ada FM. Ini saya kira FM ini. FD. FD sama F S. Ya. Jadi S itu reaction force, resisting force itu dari kekakuan kolom. Kalau FD itu reaksi dari damping, ya, redaman. Oke, jadi ada dua. Lalu kita menggunakan keseimbangan di tiap body. Ini di atap ya. Ini di lantai 2. Ya, bilang lantai 2 itu artinya lantai 1 di atasnya. Lalu dia kalau kita gabung ini jadi satu persamaan. Mulai saat ini atau ke depan mungkin kita akan banyak menggunakan matriks. Jadi tolong dipelajari kalau yang sudah lupa. Nah, jadi dua persamaan ini bisa kita buat matriks ya. Ya, M1-nya kita taruh di atas, M2 taruh di bawah. Nanti kan ini 0. Jadi kalau dikali dia M1 kali U1 yang ada 2 titik itu percepatan. Jadi kalau yang bawahnya dikali, nanti 0-nya dikali U1 double dot dan hasilnya M2 dikali U2 ya. Jadi M1 U1 ini yang percepatannya tambah M2 U2. Nah, ini kalau diuraikan itu jadi rumus yang di atas. Ya, jadi baris yang di atas ini itu ini OR ya, sorry, bukannya lantai ini OR. Jadi rumus ini I-nya apa J-nya? J ya. J-nya sama dengan 1. Ya, kalau J sama dengan 2, maka kita masukin ke baris kedua begitu. Ya. Kalau sistemnya ada 3, misalnya lantainya ada 3 lantai gitu, maka ada lagi nanti baris ketiga. Dan matriks ini berubah menjadi 3 kali 3 matriks massa. Lalu yang ini yang bentuk kurawal gitu ya. Kurawal itu kita bilangnya vektor. Kalau ini matriks yang kotak, yang ada kurawal itu vektor. Jadi dia memanjang ke bawah. Ya. Jadi matriks dikali vektor itu hasilnya jadi vektor. Ya. Jadi nanti vektor akibat ini yang massa dikali percepatan, lalu vektornya damping, lalu vektornya kekakuan atau resisting force. Ini kan disamakan dengan gaya. Ini tidak berubah seperti single degree of freedom juga, seperti mirip-mirip. Cuma di sana hanya ada satu persamaan. Kalau kita punya banyak persamaan, ini membesar ini. Matriksnya jadi 4 kali 4, ya, vektornya 4 kali 1, gitu. Ya, prinsipnya semua sama. Newton, second law of motion. Oke, jam persamaan ini kita tulis jadi seperti di bawah ini di persamaan 9.13. Perlu diingat ya, kalau penulisan matriks atau vektor itu pakai huruf huruf bold ya, yang ditemin itu, ditebalin. Jadi nanti kalau dilihat di soal assignment, handout, atau ujian akhir itu kalau hurufnya tebal itu berarti berupa matriks atau vektor. Nggak boleh lupa ya. Jadi bukannya satu angka dia.
Saya lihat lagi dulu, ada yang absennya gimana nih? Ada yang baru datang apa enggak? Xiaoma udah ya, udah saya absen. Sip. Oh belum, sama baru datang. Saya absen dulu. Oke. Lalu Mirza, saya belum lihat ini. Hmm? Mirza kok ada di sini? Oh iya, belum. Enggak, tadi belum absen. Oke, sudah saya ini Makasih. simpan. Sama-sama. Izin Pak, Sauma Pak. Tinggal 3. Sauma Pak, belum izin Pak. Sama. Oh ini belum ini. Oh, Sartika hadir ya, Pak? bentar ya. Siapa? Sartika, Pak. Sartika. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Ayo. Tinggal Muhammad Zabri, Gafari Darmawan. Nggak hadir ya? Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita lanjut. Oke, ntar kalau Muhammad Zabri udah datang ya. Jadi kita berpikirnya menggunakan matriks dan vektor. Jadi bukannya satu di single degree of freedom, ada banyak degree of freedom. Dia artinya multi degree of freedom. Kita banyak menggunakan vektor dan matriks. Jadi perkalian-perkalian, pertambahan semua juga mengikuti aturan perkalian matriks dan vektor. Ya, nggak bisa ditambahin begitu aja, nggak bisa dikaliin begitu aja, harus mengikuti perkalian matriks. Oke, ini M kalau kita lihat hurufnya kan hitam itu, menebal. Berarti dia itu matriks. Ya, seperti ini kalau 2 kali 2, kalau 3 lantai, 3 kali 3, 4 lantai jadi 4 kali 4. Ya. Nah, nanti minggu depan, hari Sabtu, minggu depan saya mau mengajarkan Excel untuk mengoperasikan matriks dan eh, vektor. Ya, nanti dari sana kita bisa menghitung eh, modes. Modes itu apa ya? Modes itu modal analisis. Jadi nggak perlu pakai software, kita akan pakai Excel, jadi kita bisa hitung sendiri. Ya, nanti saya bisa ajarkan bagaimana menggunakan Excel untuk menghitung, misalnya mencari modal vibration ya, mode ke-1, mode kedua, mode ketiga, itu bisa kita pakai Excel. Ya, begitu caranya. Eh, Kira-kira seperti itu. Minggu depan kita pakai Excel. Dan kalau kita sudah siap menghitung, biasanya yang digunakan di SN itu mode-nya, ya, mode-nya. Lalu yang lainnya tinggal menggunakan angka-angka yang ada di sana. Ya, yang diperlukan itu pada dasarnya kita harus menghitung sendiri dulu mode-nya bangunan yang akan direncanakan. Baru setelah itu tinggal menggunakan angka-angka yang ada di mana di SNI, itu hanya aturan aja. Tinggal di dicari sana cari sini, dikumpulin lalu dihitung aja. Ya. Tapi ini kan dasarnya cara menghitung mode-nya juga perlu dipahami. Ya. Oke. Jadi mode itu belum pernah Bang dengar ya. Saya lupa bahasa Indonesia harusnya mode juga, modal ya. Mode. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada cara menghitung kekakuan. Ya, sebenarnya ini kekakuan apabila kita menganggap eh, sebuah cantilever ya, cantilever yang terjepit dan untuk memindahkan atau mendorong cantilever ini dengan 1 unit perpindahan. Ya, jadi kalau kita ada gaya F sedemikian rupa sehingga perpindahannya itu 1, ini unitnya apa aja nggak masalah. Maka dia akan memberikan kekakuan. Karena kekakuan itu definisinya gaya dibagi perpindahan. Gitu. Ya, jadi K itu eh, kekakuan. Ya, 12 dikali EIC dibagi H pangkat 3. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, lihat sini, K-nya yang lantai di atas itu
dibuat dari kak yang sebelah kiri, kak sebelah kanan. Jadi ada dua dia kaknya. Bukan, ditambah. Jadi satu, hanya satu. Jadi ditambah itu K1 tambah K2. Tapi kalau kita sedang membuat matriks untuk yang di bawah ini, lantai di bawah ini, maka K-nya itu ada 4, 2 di atas, 2 di bawah. Jadi semuanya dijumlahkan. Makanya dia di sini dikasih sigma. Sigma ini artinya penjumlahan. Ya, ada berapa banyak di sana? Apanya? Kolomnya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang ada FSI. Ya, pos eh, pada lantai 1 itu dibuat dari FS1 dan FS2 dari dua lantai, ya dari di bawah, lantai di bawah dan lantai di atas gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kan jadi harus seimbang itu artinya substitusi ke persamaan 9.4 eh, dengan memperhatikan delta 1 U1, delta 2 itu U2 dikali U1 ya. Nah, kalau udah selesai, jadi nanti kita bisa menulis persamaan seperti ini ya. Jadi gaya respon itu kekakuan matriks yang di bawah satu itu ditambah kekakuan matriks yang kedua yang di atas. Ini untuk lantai 2 ini. Ya, lantai 2 ini lantai jelek nih menurut saya, lantai 2 dan ini di atap satu baris ini ya. Jadi kalau satu baris ini kita uraikan, ini tadi kali dulu ya. Jadi minus K1 minus K2 gitu kan perkalian matriks ya. Itu untuk yang atap, yang bawah yang atap, yang di bawah itu yang lantai 2 ya. Kita lihat sini, 1, 2-nya kan ada ya. 1 itu di bawah, 2 itu di atas. Berarti 1 itu di bawah, 2 di atas. Bentar, dia terbang lagi. Oke. Nih, ya, ini jadi lantai bawah ini kekakuannya ditambah. Ada 2 dia. Ya, tiang di bawah dan tiang di atas. Dia menyambung lantai tersebut, makanya kekakuannya ada 2. Ya. Jadi begini cara nanti membuatnya. Kalau ada 3, ya tinggal di ini aja dikembangkan. Yang FS1 sampai FS3. K1 tambah K2 itu sama, minus K2 itu sama. Lalu yang di kolom 4, 2 kali itu nanti jadi K2 tambah K3. Minus K3 yang terakhir di atap K3 gitu. Cara berpikir sangat sederhana. Dan untuk dampingnya, ya, damping. Nah, ini mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip dampingnya sama kekakuan force apa? Stiffness ya, stiffness. Oke, sampai sini. Nah, masanya yang berbeda. Oh, masanya belum nongol. Udah nongol di paling awal, masa. Saya kelewatan. Nah, ini masanya itu udah nongol. Ya, masanya itu diagonal dari kiri ke bawah, M1, M2 gitu. Jadi sebelah selain diagonal itu semua nol kalau masa. M1, M2. Begitu ya? Oke. Sampai sini. Nah, sekarang keseimbangan dinamik. Ya, mass spring damper. Kalau misalnya eh, objek kita yang ingin dianalisa dinamik menggunakan spring, pegas. Ya,
pegas, gimana tuh jadi rumusinnya ya? Nah, habis ini 9.1.3 ini menggambarkan perumusan pegas untuk beban dinamik. Begitu. Oke? Oke. Nah, ini kita sampai ke example 9.1. Ya. Nanti harus dicoba sendiri ya. Cara membuat persamaan ini. Ini yang nanti jadi pertanyaan di tugas gitu. Jadi tolong dipelajari. Kalau kelamaan dia langsung log out lagi nih. Oke, nggak ada yang log out. Bentar ya. Mau cari apa saya? Oh iya, saya mau kasih lihat formnya. Ya, form tugas rekayasa gempa topik 10. Harusnya ada di Big 2 ya. Oke, ini problem 9.1 halaman 379. Oh, saya lewatin ini. Nggak apa-apa lah. Ini kan kombinasinya lebih rumit lagi. Ya, jadi kita ingin ada uniform rigid bar ya. Ini dilihat di halaman 379 ya nanti ya. Ada di sana contoh soalnya. Jadi solusinya juga ada ya, tinggal ditiru ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kan ada pegas. Pas kita mau mempelajari mengenai pegas ya. Oke, pegas. Nah, sekarang eh ini apa ini? Stiffness comment damping, massa. Ini kalau diuraikan seperti ini. Mana dia pegasnya belum keluar. Nah, ini kalau banyak ya, nanti kekakuannya itu akan kita gunakan secara keseluruhan atau kesatuan. Ya, kalau ada bangunan seperti ini, nanti kita bisa berbuat seperti ini. Damping juga mirip-mirip lah sama massa ya. Damping juga. Ya, dampingnya. Damping itu biasa digambarkan garis miring gitu ya. Atau ada yang cara lain, terserah. Mau pakai ini juga boleh. Ya, inertia force. Nah, ini kan pernah belajar dulu apa inertia force itu kalau dari apa? Dari percepatan kan tinggal dikali massa. Ya, kalau sekarang mau cuci apa maksudnya? Sorry, sorry, sorry. Massa yang kemarin itu saya ngomong apa ini? Jadi kacau. Bentar, ada ini. Jadi massanya juga penuh, ya. M11, M22 karena dia akan berhubungan, ya. Kalau massa yang bola-bola gitu, mana dia massa yang bola ini? Maksudnya di eh, ini, yang ini ya, ini dia hanya mengisi diagonal. Tapi kalau kita kasih massa di setiap ini ya, massanya ya, di setiap eh, sambungan antara balok dengan kolom, misalnya kita kasih massa, nanti dia akan berhubungan, jadi nggak nol lagi. Jadi tergantung modelnya yang mau dipakai yang mana. Ya, karena apa? Karena massa itu nanti ada kena gravity loads atau gravitasi. Hmm. Jadi secara lengkap itu kita bisa nulis secara keseluruhan ya. Memang waktu perencanaan
Misalnya dumpingnya kita abaikan gitu, macam-macam. Ya, banyak sekali. Karena dumping sulit dilakukan eksperimen apa atau untuk mendapatkan harga dumping itu nggak mudah, agak sulit. Ya. Nah, ini example 9.1b juga dipelajari. Ini semua apa lantainya itu kaku. Jadi kalau dia bergerak itu hanya horizontal. Dan rumusnya yang dipakai itu juga ada sudah di section 9.11 ya. Hmm, K-nya 1, K2 juga. Kalau dia bukan cantilever berarti ada rumusnya, ada momen-momennya ya. Tolong dicari. Dan kalau udah sampai ke sini ya ke banyak itu elemennya, kita harus menggunakan software atau Excel ya. Excel juga bisa. Minggu depan saya mau ajarin menggunakan Excel dengan beberapa fungsi untuk mengoperasikan matriks supaya digunakan ya. Karena kalau tanpa Excel nanti agak repot ya. Oke. Karena begini, kita kalau kuliah saya ini, saya mau mengajarkan yang dari dasar, ya. Jadi nggak asal pakai software, terus keluar mode-nya, itu nggak ini, kurang, nggak mendidik, ya. Jadi saya ingin mengajarkan menggunakan software untuk mendapatkan mode-nya sendiri, ya. Jangan bergantung terhadap software, ya. Pakai Excel, maksud saya. Dan saya mengajarkan Excel supaya bisa menghitung mode-nya sendiri gitu. Oke ya. Lalu saya lanjut aja ini cara menghitung K untuk model itu. Ya, ini dia mengabaikan dumping misalnya ya. Rumusnya kan jadi sederhana ini. Nah, ini yang ada di tugas nomor 1. Ya, dilihat itu mirip-mirip sama. Saya ambil dari sini. Ya. Nah, apa yang harus dihitung? Applied force. Ya, dia bilang apa? Kita lihat dulu uniform rigid bar spotted onto spring. Jadi ada pegasnya ya, K1, K2 di kaki kiri, kaki kanan. Beda-beda. Dan dua titik, ya di dua titik tersebut, di dua titik di mana? Di PT dan PU ya. Ya, dikenakan gaya. Oke. Nah, ini nanti mirip dengan PR yang apa tugas yang saya kasih. Ya, diikutin aja dulu ya. Diikutin caranya dia, lalu nanti di submit. Coba kita lihat lagi ya. Ada ini enggak? Ada angka enggak? Oh, enggak ada angka. Semua sama lah jawabannya ya pasti. Ya, menggunakan simbol-simbol. Ya. Jadi jangan lupa di, di dibuka halaman 346 ini. Ini sangat banyak dan manfaatnya untuk memecahkan assignment. Ya. Satu, gimana cara menulisinnya? Kalau berminat silakan dipelajari sampai detail-detail ya. Nah, akhirnya tuh seperti ini. Seperti pesanan G ya. Ini ada gayanya. Lalu contoh 9.3 juga menggunakan struktur yang sama, tapi yang ditanya itu beda ya. Dia cari apa? Pusat massa. Bukan pusat massa, deterministic matrix. Dia cari nih matriks kekakuan. Salah terus sih. Matriks kekakuan. Ya. Oke, sampai sini approach. Ada contoh-contohnya diikutin ya. Oke, ini ada listnya tuh. Tadi kalau mau
menghitung kekakuan batangnya itu ada udah. Oke, saya lanjut ya. Nanti diingat ini halaman ini sangat penting di halaman 350. Itu kalau memberikan apa? Boundary condition ya. Kalau dia dijepit atau ada pin itu banyak sekali ya. Biasanya U3 ini sama dengan 0 itu jepit lah ya. Di sebelah sini dijepit. Oke, saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Bentar ya. Mana dia? Oke, saya lanjut. Nah, kadang kita nanti juga diminta untuk mengerjakan ya yang huruf L terbalik ini diberi gaya. Di sini ada massa, terus diberi gaya, terus dihitung perpindahannya atau kekakuannya, mode-nya ini biasa, mode 1, mode 2. Ya. Kalau misalnya sini M, ini M, kok 3M ya? Saya juga bingung nih. Harusnya 2M. Emang M1 sampai M2. Oh, oke oke. Mungkin ini karena masanya. Saya juga ragu. Harusnya 2 ya. 2M. Oh, 3M ya. Bentar ya. Saya lihat ininya, handoutnya. Example 9.6. Ya, saya sih nggak pernah salah ya menulis buku ini. Oke. Nanti kalau ketemu, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau salah nanti saya revisi. Ini kenapa 3M ini agak aneh? Oh, oke oke oke. Di sini ditulis ada sini. Eh, jadi massa yang corresponding itu 2M tambah M. Ini yang di atap ya, di bawah ya. Axial inextensible. Extensible. With the same acceleration since the beam connecting the two mesh in axial ini. Oh, cara dia berhubungannya itu melalui sumbu aksial, sumbu normal. Oke, betul itu betul. Jadi 3. Ya, nanti ada rumus umumnya tinggal dimasukin di substitusi. Nah, ini contoh 9.7 juga penting ya. Saya itu buat contoh buat assignment yang mana ya? Kita lihat dulu habis ini apa. Oh, oke, oke. 380. Belum sampai kita ya. Masih jauh. Saya mau lompat ini static condition. Ya, nggak perlu ini. Kadang kalau zaman dulu itu kalau static condensation-nya digunakan karena kalau matriksnya terlalu besar, jadi perhitungan dengan tangan itu sangat repot. Jadi dikondensasi, artinya di apa ya? Direduksi ya, di direduksi di graph freedom-nya. Ya, bisa direduksi menjadi 4, jadi 2, jadi 1 gitu. Itu direduksi. Ini ya, static condensation. Saya mau lompat ini nggak perlu ya, static condensation.
Kita hitung aja yang sebenarnya karena Excel sekarang sudah sangat cepat. Mau 5 kali 5, 6 kali 5 nggak masalah. Oke, kita teruskan sampai halaman berapa itu tadi ininya. Sampai halaman 380 ya. Ya, saya lompatin ini static condensation. Kalau ada yang tertarik, nanti saya bisa bantu. Udah terus ya, saya lompat ini bagiannya sampai 300. Nanti ada inelastik, itu macam-macam. Nah, kalau ada eccentricity misalnya, titik pusatnya tidak di tengah. Nah, nanti keluar eccentricity. Nah, ini yang pegas itu ya. Pegas, rasanya pegas ini ya. 951. Benar nggak ini? Example 951. Ini dicatat ya kalau ini ya. 91, bukan. 91, bukan 951. Beda. Figure ya. Toh. Oke. 951. Hmm. Ini ya 952 ini. Nah, ini untuk jenis yang ini nanti di contoh soal yang terakhir itu ada saya kasih. Jadi kalau kita mau menganalisa bangunan satu lantai dengan di atasnya itu atap itu 3 dimensi ya. Jadi ada kakinya ada 4, ada 5, ada 6. Nah itu perhitungan beda lagi. Kalau yang selama ini kita gunakan analisa dinamika struktur kan perhitungannya apa? Konsep 3 dimensi perhitungannya. Oh ini degree of freedom-nya beda ya. Kalau ini dia pelatnya dia berubah punya degree of freedom sendiri pelatnya. Ya kita lihat sini. Jadi dia bisa berotasi, bisa bergeser. Nah ini jadi degree of freedom dari pelatnya yang baku ya, stiff. Nanti ada jawabannya, harus jawab assignment di yang terakhir. Saya ingat kok. Jadi yang ini ya. Oke, kita sudah mau sampai ke 380. Ya, kalau nggak salah sampai sini. Halaman 375. Ya. Jadi tuh saya kasih tanda ya. Nah, ini tuh ya. Diambilnya dari problem 9.2. Nanti dicari di handout, diikutin aja caranya, dipelajari seperti itu. Ya, ini ada solusinya, gimana mecahinnya. Eh untuk saat ini eh, belum perlu menggunakan Excel atau software yang lain. Biasanya saya tanya hanya rumusnya diturunin gitu aja ya. Karena nggak ada angka-angka di sini. Rumusnya aja diturunin, lalu sampai sudah benar itu disubmit. Ya, sampai 5 ini. Mm-mm. Nah, ini problem berapa nih? 9.4 ya. 9.4. Nah, ini ya. Jadi saya buat di form itu, ini jadi problem 9.1, ini problem 9 titik, lupa lagi. Itu 9.2. Ya, saya ambil dari sana. Ya, 9.2 sini. Lalu 9 titik nih, yang paling kiri. Saya ambil untuk
Ya, minggu depan mudah-mudahan ada waktu saya mau bahas ya satu persatu. Oke, kalau rigid beam dia kan di tengahnya yang keras, yang apa yang kaku stiff gitu ya. Ini yang ini rigid, kalau dia ada EI, ini nggak rigid ya, hati-hati. Ya, kira-kira begitu. Dan ini apa udah mau selesai ini. Jadi problem 91 dari halaman 379 di kumpulan problem itu ini nanti dikerjakan. Ada beberapa contoh di dalam handout yang bisa diacu ya cara menghitungnya. Nah, ini juga cara menghitungnya juga ada di sini di handout ya. Jadi dia dibiarkan bergetar ke arah vertikal ya. Ini banyak sekali kalau misalnya kita ingin menghitung apa ya, menghitung jembatan ya di tengahnya kan ada tiang atau apa secara hmm, secara simple, sederhana ya, secara sederhana banyak digunakan ya. Tapi sekarang kalau konsultan itu biasanya nggak pakai cara sederhana ya, dia pakai software. Nah, ini problem 9.4 tadi yang saya kasih lihat, lalu 9.5 juga dari sana. Tapi untuk yang rigid, ya, yang rigid, kalau yang ini nggak rigid, ya. Jadi M-nya itu setengah yang di atas lebih lebih lemah ya. Mhm. Lalu 9.7, 9.7, jadi 3 degree freedom, ya. Ini rigid, rigid. Berarti kalau rigid itu masanya itu diagonal. M1, M2, M3, dan masanya diagonal, terus kekakuannya diikuti cara yang tadi. Jadi kekakuan di bawah itu K1 tambah K2, lalu kekakuan yang di tengah itu K2 tambah K3. Ya, untuk lantai 2 ya. Lantai 2 bilang. Lantai 2 itu K-nya itu K yang di bawah tambah K yang di atas. Ya, setengah-setengah. Nah, ini saya juga kasih soal assignmentnya dari problem 9.14 ya. Jadi 9.14 itu dari sini. Ini juga tadi saya gunakan untuk assignment ya. Nanti dibuat matriksnya ya pakai pakai kertas ya, dihitung bukan dihitung, dibuat aja, ditulis penurunan matriksnya sampai jadi matriks ya. Tolong dipelajari karena ini sangat fundamental, sangat penting untuk ke depan ya. Kalau di sini kita belum terbiasa nanti nggak bisa ikutin ya, karena akan diperlukan kita akan membuat Excel yang bisa menghitung modal analisa modal ya, sama menghitung kita udah riwayat waktu sudah bisa, nanti kan tinggal digunakan aja ya. Tergantung mau bangunannya apa aja, nanti kita sudah punya Excel, udah bisa menghitung El Centro juga ya. Oke. Nanti saya tunjukkan lagi bagaimana menggunakan eh, Excel untuk menginput matriks gitu. Ya, oke. Yang terakhir rasanya itu udah. Ini ya 9.23 apa 24? 23 rasanya. Tadi saya mau kasih ini nanti pusing lagi. Oke, ya. Ini yang lebih paling banyak dipraktis secara, secara sama ya. Mhm. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Ini masih terlalu pagi, belum sampai jam 2. Ya, jam 2 sampai 40 ya.
Atau kita istirahat dulu sebentar. Ntar kita coba-coba ini membuat matriksnya atau gimana ya? Iya, kita istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita mau kasih lihat ini ya. K-nya, M-nya, matriks influence-nya. Mungkin ntar saya kasih ini sedikit introduksi cara beberapa metode di dalam Excel untuk menghitung matriks dan vektor ya. Oke, kita istirahat dulu 10 menit ya. Nanti kita sambung lagi pakai Excel. Saya ingin memperlihatkan kalau ada kalau waktunya mau digunakan untuk membuat apa menjawab pertanyaan-pertanyaan juga silakan ya. Atau mau istirahat juga enggak apa-apa. Ya, nanti saya sambung lagi jam berapa ini? Jam 2 ya, kita mulai lagi. Baik, Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan Excel ya. Nanti saya upload ke e-learning, jadi bisa dipelajari. Jadi Excel-nya ini hanya untuk mengoperasikan vektor, matriks dan vektor ya. Semua kelihatan ya. Saya punya screen. Oke ya. Jadi kita ada Excel. Di dalam Excel itu ada beberapa fungsi yang khusus digunakan untuk mengoperasikan matriks dan vektor. Oke ya. Yang pertama itu kita ada MMULT. Saya perbesar ya. Ada fungsi yang namanya MMULT. Mungkin kalau ada yang sudah pernah pakai, lebih bagus lagi. Jadi ini ada satu. Gitu ya. Ini fungsi MMULT untuk matriks multiplication. Ya, bukan hanya matriks, vektor juga bisa. Ya, saya langsung kasih contohnya ya. Jadi ini di tabnya aja, di sheetnya aja saya. MULT biar lebih spesifik, jangan dicampur aduk ya cara menggunakannya. Jadi perkalian matriks itu tahu ya perkalian matriks ya. A dikali B misalnya ya, atau juga dikali C biar lebih kompleks ya. Nah, kalau kita ada tiga buah matriks, boleh vektor, bebas ya. Kita ingin mengkalikan tiga buah matriks atau vektor dengan masing-masing. Kita kan tahu matriks itu dibentuk berdasarkan baris dan kolom ya. Jadi matriks A misalnya, matriks A itu, oh ini A ya, berapa baris berapa kolom gitu. Nulisnya gimana yang enak? Row ya, kita pakai bahasa Inggris aja. Row ini ya. Jadi matriks A, B, C ya. Ada syaratnya kalau kita ingin mengkalikan matriks eh, dengan matriks atau matriks dengan vektor atau vektor dengan matriks ya. Syaratnya itu begini. Misalkan kita punyai matriks A yang dibentuk dengan 3 row, misalnya 4 kolom. Bentar ya, ada telepon. Jadi matriks A 3 baris 4 kolom, 3 baris 4 kolom. Terus matriks B, kalau matriks A itu mau dikalikan dengan matriks B itu harus mempunyai row yang sama dengan kolomnya si A gitu. Jadi ini harus 4, nggak boleh selain 4 nggak bisa dia, ya. Nah kalau ini boleh 2 gitu, 4 kali 2. Nah kalau kita mau kalikan lagi sama si C, berarti ini harus 2 gitu, ya. Jadi ini harus apa? Sama. Ini syaratnya untuk mengalihkan matriks. Ya, 2 ini sama 2 ini harus sama, nggak boleh berbeda gitu. Nah, di sininya berbeda boleh 1, boleh ya. Kalau 2 kali 1 itu kan jadi
vektor yang tegak lurus lebih menarik ya. Jadi 1 kali 4 itu dimensinya matriks A itu yang berupa vektor yang tidur, istilahnya vektor tidur, horizontal vektor. Terus 4 kali 2 itu matriks si B ini persegi panjang. Persegi panjang tapi yang berdiri ya. Lalu C ini 2 kali 1 berarti vektor yang berdiri ya. Oke. Nah, kita coba gimana kalau mengalihkan ini. Eh, saya mau kasih contoh berupa angka biar lebih mudah dimengerti. Ya, misalnya aja acak-acakan aja lah. Kita pakai random aja. Dan biasanya saya pakai random ya. Randomnya misalnya dari 1 sampai 100 ya. Nanti dia dibikin random sama Excel ya. Ini 1 kali 4 ya. Nah, begini. Setiap kali kita hitung dia akan berubah. Ini yang random ya. Enggak apa-apa. 1 baris 4 kolom. Udah benar. Sekarang B-nya. Begitu. Saya copy aja deh. B-nya 4 baris 2 kolom. Dan 2, 3, 4. Dan ini C. B. Ya. Jadi B-nya kan 4 baris 2 kolom. C-nya itu 2 baris 1 kolom. Ya. Ada pertanyaan? Kalau kecepatan bilang ya. Jadi ini saya oke ya. Sampai ini nggak ada masalah saya rasa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Jadi kita ingin mengalihkan A dengan B dan B dengan C ya. Ada 2 cara. Yang pertama itu kita kalikan A dengan B dulu, baru kita kalikan hasilnya dengan C. Atau bisa langsung. Nanti saya kasih tahu cara yang langsung ya. Yang pertama kita kalikan A dengan B. Jadi gini kalau matriks itu A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Ya. Bahkan kadang belum tentu bisa dibalik ya. Jadi kalau A dikali B dulu ya. Nah sekarang kalau A kali B kita lihat ini. A itu 1 kali 4 dimensinya, B 4 kali 2. Jadi yang kalau kita A kali B, yang 4 ini hilang. Jadi tinggal 1 kali 2. Ya, ini hasil A kali B. Jadi kalau Excel mau menghitung itu kita harus menyiapkan hasilnya dari A kali B. Jadi harus kita hitung dulu. Jadi kan 1 baris 2 kolom. Nah ini nanti hasil dari A kali B. Kita siapkan dulu. Berarti nggak semua Excel bisa. Katanya yang 365 itu bisa, tapi saya ini nggak bisa. Saya punya bukannya 3
65 ya. Jadi nggak boleh di enter, di Control Shift Enter ya. Nanti saya ajarin sini. Control ditambah Shift tambah Enter ya. Harus ditekan 3 ini ya supaya dia keluar hasilnya. Nah ini hasil A kali B itu jadi 1 baris 2 kolom ya, hasil dari ini A kali B. Nah, nanti yang ini kan mau dikali sama C. Si C kan 2 baris 1 kolom. Ya, ini saya tulis lagi. Biar ya, saya tulis. Jadi yang A kali B itu sekarang kan jadi 1 baris 2 kolom. Ya, ini warnanya harus yang biru. Nah, ini ya A kali B sekarang sudah 1 baris 2 kolom. Sekarang kita mau kalikan hasil A kali B dengan C. C itu 2 baris 1 kolom. Jadi hasilnya gimana hasilnya? Jadi di sini kita tulis lagi rumusnya MMULT yang ini hasil A kali B kita select lalu koma, mungkin di sana titik di ini dicoba ya, dikali si C ini ditutup lalu jangan di enter, Control Shift ditekan dulu baru enter. Nah ini hasil akhirnya ya. Nah kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Ya, dan ini sudah otomatis saya tekan F9 ya. F9 itu recalculate. Maka kalau kita tekan F9 juga ya, ini angkanya kebesaran. Bagaimana kalau di sini kita perkecil ya? Jangan 1 sampai 100, 0 sampai 1 misalnya. Bisa nggak dia? Nggak bisa kayaknya. Oh, nggak bisa. Kita harus pakai random aja. Random. Yang biasa nggak ada apa-apa itu 0 sampai 1. Ya, hasilnya jadi nggak terlalu besar lah. Ya, setiap kali kita tekan F9, maka randomnya berubah. Recalculate dia. Oke, nanti saya upload ya. Silakan dicoba-coba kalau yang berminat. Begini caranya kalau ingin mengkalikan matriks dengan 2 tahap ini ya. Nah, ini kan 2 tahap. Maksudnya 2 kali perkalian. Bisa juga sekaligus. Ini saya kasih lihat cara yang sekaligus ya. Ini cara 1, cara 2. Gitu ya. Sekaligus. Dan kalau sekaligus kita harus lihat ini. Dari 1 baris 4 kolom, 4 baris 2 kolom, dua baris 1 kolom. Hasilnya itu yang paling kiri atas sampai kanan bawah. Berarti itu hasilnya itu harusnya sama gitu ya. Ya. Dan ini jangan lupa bisa kita kunci juga ini selnya ya. Kalau kita kunci, kita copy kemana aja dia bisa tetap menghitung benar ya. Begitu. Nah, sekarang ABC ini saya mau kasih lihat cara langsung ya. Jadi MMULT-nya digunakan 2 kali di sini ya. Jadi menggunakan MMULT lalu MMULT lagi ya. Karena array itu kan hasil dari MMULT itu juga array. Jadi
A ini, koma, B, saya select aja. Ini kita tutup itu hasilnya jadi udah array 1 berarti. Kalau kita koma nanti tinggal di ini ada yang kedua. Kita tutupnya 2 kali. Sekali aja, sorry. Sekali aja. Udah, ini udah selesai. Control Shift Enter. Ya, itu hasilnya pasti sama. Ya, kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ini saya simpen dulu, nanti saya bisa kasih. Ya, mau berapa kali perkalian 4 matriks boleh terserah. Yang penting harus ada memenuhi syarat. Ya, ini kita sebut bukan matriks ini requirement ya, requirements. Ini kondisi untuk bisa melakukan perkalian. Kalau di bawah ini tidak terpenuhi, error dia. Ya, ini kan begitu saya tekan F9 terus hasilnya itu pasti sama di kolom K ya. Ini hasil akhirnya. Oke, ada pertanyaan dari sana? Kalau nggak ada, saya mau kasih lihat sekarang yang transpose. Ya, transpose juga mirip-mirip. Saya copy aja. Ini ke sheet yang kedua. Ya, oke, begini. Transpose ya. Ini saya ganti. Ya, transpose matrix. Transpose ya. Jadi A, ada B, ada C. Kita bukan melakukan oh ini nanti jadi begini. Oke, jadi transpose E, transpose E, gitu ya. Ini saya hapus saja. Jadi transpose E itu kebalikannya, kan sudah pernah belajar ya. Transposnya E kebalikan. Dan kalau B, transposnya B, B itu berapa? Aduh lupa saya. Itu 2, 3, 4, 4 kali 2. Jadi 2 kali 4. 2 kali 4. Ya. Nah, requirement. Terus satu lagi C ada juga. C itu. Ya, C-nya itu 1 kali 2. Jadi 2 kali 1 hasilnya. Ya, ini kita transpose itu hasilnya itu yang di bawah ini. Oke. Untuk itu kita siapkan. Ini saya hapus ya. Karena ini bukan transpose. Jadi nomor 1 itu kita ingin menghitung transpose E. Ya, dan kita harus tahu dulu ini. E itu 1 kali 4. Nanti kalau ditranspose jadi 4 kali 1. Jadi kita harus eh, select dulu semua ini. Baru kita masukin rumusnya. Tekan aja langsung sama dengan. Ya, tekan sama dengan langsung dia keluar. Nah ini langsung aja transpose. Nggak sulit kalau ini. Ini kita select aja, kita tutup. Inputnya hanya 1, Control Shift Enter ya. Nah, ini jadi transpose dia udah selesai. Nah, nomor 2-nya transpose B. B itu kan 4,2, nanti hasilnya 2,4. Begitu. Ini saya perkecil dulu biar masuk ya 2,4. Kita siapkan dulu, langsung kita isi transpose si B. Ditutup di Shift Control Enter. Ya, jadi ini transposnya B.
Nah, transposnya C. Nomor 3. Ya. Transposnya C itu hasilnya 2,1. Sama dengan transpos C. Ditutup, Ctrl Shift Enter. Ya, ini udah selesai. Ya, cara mentranspos terus bisa dikombinasikan di dalam multiplication. Sebelum kita kalikan, kita transpos dulu, atau kita kalikan dulu baru kita transpos. Bisa di dalam, bisa di luar. Jadi dia itu hasilnya itu udah array, masing-masing sudah array, bisa digunakan di eh, macam-macam. Ya, ya bisa dikombinasikan. Nanti bisa dicoba. Ya, kalau ada perkalian itu, terus tinggal sedikit lagi ini. Habis ini saya mau kasih lihat determinan, ya, determinan. Tahu determinan ya? Nah, determinan ya nggak apa-apa satu ini. Kan kita suka di di waktu dulu harus menghitung determinan, ya, determinan dari sebuah matriks. Dan biasanya matriks ini harus segi empat apa square ya. Jadi ini nggak bisa ini kalau kita mau coba hitung determinan, determ bilangnya. Coba. Pasti dia error ya. Harus matriks, nggak bisa vektor. Determinan ya, menjadi bukan A kali B kali C. Terus juga bukan A kali C. Determinan pakai detem gitu ya. Jadi misalnya A-nya itu B-nya aja dah. B aja deh. Oh, ini saya hapus aja deh. A aja deh. Ya, ini juga I A-nya itu 4 kali 4. Ini udah, kita udah siap A-nya ya. Nah, ini nggak perlu. Kita hapus saja ini. Ya, jadi A-nya itu 4 kali. Determinan jadi 1 nanti hasilnya. Sebuah angka. Determinan dari A. Ya, jadi ini determ daripada si A. Udah selesai. Di Ctrl Shift Enter. Nggak bisa dia. Bentar. Saya salah. Nggak boleh Ctrl Shift kali. Kok nggak jalan? Return. Tutup kan? Kenapa dia? Bentar ya, nggak jalan. Kita cari.
Nanti aja deh. Nggak jalan, saya juga bingung. Kenapa ya? Apa kebanyakan ya? Nggak mungkin. 3 kali 3. Kadang begini, suka nggak mau dengerin. Pakai MDTerm, Pak. Oh, pakai M. Iya. Terima kasih. Saya ketinggalan M-nya. Ini ya. Oke. Harusnya bisa. Terima kasih. Vektor nggak bisa kan, tetap ya. Kami juga periksain. Terima kasih ya. Ini kita ini. Oh, ini nggak usah dipakai Control Shift Enter, dia bisa keluar. Ya, nggak usah pakai Control Shift Enter. Angkanya jadi besar. Ya, mungkin kita randomnya jangan sampai 100 lah. Biar sampai 5 aja. Ya, seperti itu. Oke ya. Nih, determinan. Ya, terima kasih. Saya kok lupa. M determinan ini mah penjelasan nggak apa-apa. Saya save. Udah yang terakhir satu lagi mengenai inverse ya. Kan suka ada yang inverse juga. Tapi kita saya nggak bisa kalau kita determine ini. Pakai M. Coba pakai vektor ya bisa nggak dia? Nggak bisa. Error ya. Benar, ini harus square matrix. Harus row sama kolom itu harus sama. Oke, saya lanjut. Inverse dari matrix. Ya. Inverse juga harus square. Dia nggak boleh vektor. Dia nggak bisa. Ini saya copy aja. Ya, inverse. Jadi ini ada M juga. Jadi kalau saya lupa lagi nggak jalan terus. M inverse. Ya, M inverse. Udah benar. Inversion. Jadi ini rumusnya kita ganti. Tapi ini kita harus bikin 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Kenapa? Karena hasil M inverse dari si A ini hasilnya juga 4 kali 4. Ini harus Ctrl Shift Enter ya. Nah, keluar dia. Ya. Nah, nanti kalau untuk ngeceknya jadi A dikali inverse dari A. Nih, I ya. I. Jadi ini inverse dari A. Begitu. Ya, kita bisa ngecek. Kita juga mengkali aja. Jadi MMULT ya. Multiplication. A ini dikali A di koma ya. Begitu. Ctrl Shift Enter. Ya. Jadi ini yang kecil, hampir nol ini biasanya. 1111. Bisa dicek juga terbalik, misalnya. Terus sini A dikali A. I A dikali A. Ya, kita balik. Huruf besar, huruf kecil nggak apa-apa.
Oh, saya salah. MMULV. Ya, agak beda dikit, tapi hasilnya harusnya sama. Dia akan memberikan ini ya, memberikan apa? Ah, hasil diagonal satu, matriks yang berdiagonal satu. Ini kalau kita pakai ini kita hilangin ya, decrease the decimal. Salah. Formatnya aja kita ganti. Ya, formatnya number, desimalnya 0. Ya, tuh sama. Ya, oke ya. Dan meski kita tekan F9 berkali-kali, itu hasil tetap 1. Ya, jadi ini udah semua. Dan bisa dipakai dikombinasikan. Misalnya inverse dari perkalian matriks atau perkalian matriks dari hasil inverse gitu. Ya, jadi ini bisa kita gunakan untuk analisa struktur. Ya, sebenarnya kalau ada pelajaran finite element method gitu, elemen berhingga, saya biasanya mengajarkan pakai Excel ya untuk menghitung perpindahan dari kekakuan gitu ya. Mungkin di analisa struktur ya, mekanika teknik ya, bukan mekanik kalau nggak salah. Kan mekanika bahan ah, ada juga. Jadi begini ya. Jadi nanti waktu menghitung apa kekakuan, menghitung perpindahan atau gimana dari kekakuan, nanti kita bisa pakai inverse ya. Hmm. Oke, kira-kira sampai sini deh kuliahnya ya. Saya mau akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Ini nanti saya upload ya. Silakan di dipelajari. Mudah-mudahan berguna. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai di sini ya. Terus nanti dikerjakan ya tugasnya ya, supaya nilainya cukup untuk tidak mengulang ya. Baik, terima kasih banyak semua. Saya selesaikan sampai sini aja ya. Sampai minggu depan.